Baik, saya lanjutkan di poin ke-7. Persetujuan asuransi sifatnya adalah perkumpulan anggota asuransi. Kemudian di situ adanya kesepakatan ya, mengirarkan ya. Kemudian dalam pasal 286 Kitab Undang-Undang Perdata ya. Tentu kita harus mengacu, harus takluk pada kaitannya pasal yang mengikatkan ini ya, suatu perjanjian. Nah, dalam sifat penjamin perusahaan di situ ya ada asuransi secara premi ya. Premi di mana seorang itu ya harus membayar bulanan yang telah disepakati dalam hal perjanjian antara pihak penjamin dan pihak terjamin. Pihak penjaminnya siapa ya? Pihak penjamin di situ misalkan ya, penjaminnya adalah perusahaan A ya, dan pihak yang terjamin adalah manusianya seorang ya. Kemudian diikatkan hukum ya. Jadi antara penjamin dan terjamin ini tidak bisa keluar tanggung jawab. Karena di sini sudah disepakati ya, sudah ada mekanisme hukumnya yang mengikat. Jadi pihak penjamin tidak bisa semenang-menang seenaknya dewe ya, atas kaitannya dengan hukum, mekanisme yang berlaku, undang-undang yang ada di KUH Perdata ini. Sehingga pihak yang terjamin seorang manusia juga tidak boleh semenang-menang. Misalkan pihak terjamin ini merasa bahwa dirinya itu harus menerima uang yang banyak ya setelah terjadi risiko, ini tidak bisa, karena semua itu harus ada mekanisme hukum yang ada. Bahwasanya hal ini pihak penjamin bukanlah seorang individu, melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan ya. Di sini ya, penjamin saya sebutkan tadi bukan seorang individu, si A Agus, si A Roni, ini bukan. Ini adalah biasanya ini adalah badan atau lembaga perusahaan ya. Dan tentu perusahaan ini juga sudah memperhitungkan untung ruginya terhadap suatu perjanjian tindakan asuransinya. Nah, selanjutnya yang ke poin 9 adalah perbedaan antar asuransi bunga jaka hidup dan perjudian ya. Antar asuransi bunga jaka hidup perjudian adalah pertaruhan punya faedah yang sama, akan tetapi di antara ketiganya terdapat beberapa perbedaan. Jadi asuransi bunga jaka hidup ya dan perjudian ini berbeda seperti itu. Asuransi dengan bunga jaka hidup, liverance asuransi ya, yang mengumpulkan premi, yang mengumpulkan dari besar pembayaran bulanannya sejumlah uang seperti itu. Jadi misalkan ada 10 atau 100 orang ya, ini preminya dikumpulkan jadi satu ya, seperti itu. Kemudian terjadi onzekervernan menjadi pasti, asuransi memberi prestasi ya. Dalam intinya adalah asuransi ini asuransi jiwa kematian seorang ya, untuk membayar sejumlah uang ya. Misalnya ada seorang itu meninggal dunia, maka dari perusahaan itu akan memberikan asuransi, misalkan 100 juta atau 25 juta. Yang terakhir adalah di kesimpulan. Dari pemaparan kami yang dapat kami tarik beberapa kesimpulan, yaitu asuransi berkaitan dengan KUH Perdata ya. Jadi tidak terlepas dari KUH Perdata pada pasal 74 perjanjian untung-untungan ya. Asuransi itu ada yang namanya sifat perjanjian, kemudian sifat timbal balik, model garik ya, sifat konsensual, sifat perkumpulan ya, sifat perusahaan.
perbedaan antara asuransi bunga jaka hidup dan perjudian. Nah, dalam asuransi secara umumnya adalah mengumpulkan premi, mengumpulkan dari uang angsuran-angsuran ya, sekaligus dengan bunga jaka hidup menerima uang pokok untuk membayar prestasi secara berangsur-angsur. Jadi hampir sama ya. Kemudian perbedaan antara asuransi dengan perjudian yang paling dasar yaitu adalah tidak adanya asuransi ya. Risiko tetap ada kaitannya dengan perjanjian asuransi. Jadi bila mana semua ketentuan aturan-aturan itu sudah kita sepakati ya, maka kita wajib dan harus patuh pada undang-undang yang berlaku. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.